Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri, jurusan Manajemen S1 2018 Universitas Negeri Padang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa benchmark atau benchmarking. Di dalam bahasa Indonesia, benchmark itu berarti tolak ukur. Sedangkan di ilmu manajemen, benchmarking adalah proses pengukuran kualitas kebijakan. Jadi hampir sama gitu kan. Nah, tapi saya akan sederhanakan lagi. Benchmarking adalah suatu metode sistematis atau proses pengukuran kinerja, baik itu layanan, produk atau proses suatu perusahaan dengan cara membandingkan layanan, produk, dan proses dari perusahaan lain yang dianggap terbaik di industri yang sama. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil tujuan dari benchmarking. Nah, tujuan benchmarking itu adalah meningkatkan kompetitif perusahaan dengan memperbaiki kinerja usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu produk dan pelayanan, dan sebagainya dengan menggunakan pesaing utama atau perusahaan terkenal lainnya sebagai pembanding. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis benchmarking. Benchmarking terbagi dua. Pertama, benchmarking berdasarkan subjeknya, dan kedua, benchmarking berdasarkan objeknya. Nah, yang pertama kita bahas adalah benchmarking berdasarkan subjeknya. Benchmarking berdasarkan subjeknya terbagi dua. Yang pertama benchmarking internal, yang kedua benchmarking eksternal. Nah, mari kita bahas benchmarking internal terlebih dahulu. Benchmarking internal adalah melakukan perbandingan antara operasi atau proses yang sejenis dalam korporasi. Umumnya, hal ini diterapkan pada perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan agar memiliki standar yang sama dengan perusahaan utama. Kita ambil contoh ekspedisi pengiriman. Jadi JNT, misalkan JNT memiliki kebijakan yang sangat baik di kantor utamanya. Jadi di kantor cabangnya pun harus juga menerapkan kebijakan baik tersebut untuk mendapatkan nilai kualitas yang baik dan bisa menjadi produk unggul di dalam kalangannya, menjadikan produsen akan memilih produk tersebut. Dan selanjutnya benchmarking eksternal. Kita tahulah bedanya internal dan eksternal. Kalau internal dari dalam, sedangkan eksternal dari luar. Nah, di dalam benchmarking eksternal tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, competitive benchmarking. Yang kedua, non-competitive benchmarking. Nah, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu. Competitive benchmarking artinya itu suatu perusahaan membandingkan dirinya dengan perusahaan lain yang merupakan pesaing utamanya. Seperti dia membandingkan perusahaan dia dengan perusahaan lain yang di industri yang sama. Dan yang kedua, non-competitive benchmarking. Artinya, suatu perusahaan membandingkan dirinya dengan perusahaan lain, tetapi bukan pesaing dari industri yang sama, melainkan dari industri yang berbeda. Selanjutnya kita memasuki jenis-jenis benchmarking yang kedua, yaitu benchmarking berdasarkan objeknya. Benchmarking berdasarkan objeknya terbagi menjadi 6. Yang pertama, strategic benchmarking. Kedua, proses benchmarking. 3, functional benchmarking. 4, performance benchmarking. Kelima, product benchmarking. Dan keenam, financial benchmarking. Nah, yang pertama itu strategic. Kita tahu arti dari strategic. Jadi kalau pengertian dari strategic benchmarking adalah proses mengamati bagaimana strategi orang
atau perusahaan lain dapat mengungguli para pesaingnya di industri tertentu. Sedangkan proses membandingkan proses-proses kerja atau sistem operasi untuk mengungguli pesaingnya. Yang ketiga, fungsional, dan mengamati dan membandingkan fungsi kerja untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, performance, atau mengamati dan membandingkan pada produk atau jasa. Yang kelima, product, mengamati membandingkan produk sendiri dengan pesaing untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan produk kita. Yang keenam atau yang terakhir adalah proses mengamati, financial benchmarking, adalah proses mengamati dan membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saing suatu organisasi terhadap persaing. Selanjutnya kita masuk kepada tahap proses benchmarking. Pertama itu dia itu terbagi menjadi 5 fase, yaitu fase perencanaan, fase analisis, fase integrasi, fase tindakan, dan terakhir fase pematangan. Nah, di fase pertama itu atau fase perencanaan, kita pertama mengidentifikasi objek benchmarking, mengidentifikasi organisasi pembanding, dan juga menentukan metode dan kerangka pengumpulan data. Dan yang kedua, fase analisis. Di fase analisis itu prosesnya pertama menentukan situasi saat ini dalam organisasi, mengidentifikasi perbedaan operasi antar organisasi, mengidentifikasi kesenjangan kinerja operasional antar organisasi, dan terakhir memproyeksi tingkat kinerja masa depan. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya, yaitu fase integrasi. Di fase integrasi ini kita mengkomunikasikan temuan benchmarking dan dapatkan penerimaan. Setelah itu menentukan tujuan fungsional. Selanjutnya masuk ke fase berikutnya, fase tindakan. Nah, kalau di fase tindakan ini yang prosesnya itu mengembangkan rencana aksi, menerapkan tindakan khusus untuk memantau kemajuan, dan yang terakhir mengklarifikasi ulang benchmarking. Setelah itu masuk ke fase pematangan. Di fase pematangan itu prosesnya memasukkan praktik terbaik dan memasukkan proses yang dilembagakan. Oleh karena itu, saya ambil kesimpulan, yaitu benchmarking adalah suatu proses untuk mengukur dan membandingkan kinerja yang dilakukan oleh seseorang, unit kerja, departemen, ataupun organisasi. Dan secara umum, tujuan utama dari benchmarking adalah memberikan pemahaman kepada organisasi mengenai produk atau kinerja saat ini, dan demikian organisasi dapat dilakukan evaluasi dan menemukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas produk. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.